Badai dua Yesus mengamalkan mengamalkan salah. Ya. Kalau mali lowalangi kita bah menurut bah amate roaya ma Jumat Agung. Ya mori bajura Mareko Fasa Fidelima kenapa kita Sarah Pameluo da eme pa gemi danu ma afifu irege lago jitu Pamela bojitelu bamu au Yesu ekuali imane Eloi lama sabahtani helo waganiku hana bano erogo ndako geluahania palamane usa sisobada milarongo iza ni au kogelia ba fagohi za Musa ihalo rabo ifuusi niro isu ibee pambalusu ifabadugo kedia imane boy uwa data faidi na mwiki dia babang ifao ya pamuau Yesu ebua linia ebuali ba aitu noso ba asika ba aba ande bagusali fabali mana yotarai siawa male mito bame ila kumandukan si soba da bagamau dunia wasi maneba amatenia ba imane sinduhu ono lo walangi ni hak basofi da alabe sampai kimaiki moroi badale ira Maria banua Magdala ande ba Maria inan raya kobo side ide Yose ande ba Salome sino fagogo kenia meso ia bagadilaya sino boy ngoni nia ba atona dan bebe sino fau kenia be amoi misiawa ba Yerusalem ira ina bertai ke renungan gua de halus sampai behede moroi ke tokoh paling terkenal perang dunia pertama ya ia adalah Kaisar Perancis ba perwira tinggi deui ba Perancis ya ia Napoleon Bonaparte ya imane Napoleon Bonaparte saya mengenal banyak orang dan saya memberitahu Anda Yesus Kristus bukanlah manusia biasa. Pikiran dangkal melihat kesamaan antara Kristus dan pendiri kerajaan-kerajaan dan Allah dari agama-agama lain. Kemiripan itu tidak ada sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Napoleon Bonaparte adalah orang terbesar. Ya, perang dunia pertama. Dia adalah ikonik, ya tokoh utama yang paling luar biasa, yang paling jaya pada masa itu, seorang Caesar dan juga seorang jenius, salah satu tua
dalam strategi perang. Dan dia punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa Yesus sudah tengah dihasiko bahwa hadai kalah pilih ini ya kudu walangi tanah hebe samusindo eri baji sagere ditanya. Nah, hanya ira-ira Bonaparte sadar bahwa Yesus ini bukanlah manusia biasa. Dia itu sangat luar biasa. Balau hadari falukan daun lo walangi dengan Yesus balala mati tanah bulu. Ira-ira solo walangi bawa itu bagli tanah iholi niha bai faileo ba bolonia ifalua halo masali itu bamoya iholo ke bamori simbanuania mangabuya sibazo bai fuli fidania bagi menua le hadari toko simanida bagli tanah bazo ruko bahegi bagli. Makanya Tuhan Yesus itu berbeda sekali. Ya, nah ira-ira tahilah ada Yesus anda memang sangat menarik. Ya, ba Yerusalem 2 minggu ya ba Yerusalem ira-ira. Fefu behedenia la surah Yohanes. 2 minggu dia di Yerusalem. Selama 3 tahun setengah dia tidak mau melayani di Yerusalem. Ya, tapi dia melayani di Galilea di dusun-dusun yang kecil. Ada berirama-irama iilah. Nah, ofena maya ba Yerusalem, no ofena la dunia sih. Karena pada atau profesor teologi, ya para ahli Taurat, ya yang tidak akan percaya akan pemberitaan. Dan ada yang dihadap gino tu safuria sampai 2 minggu tu fatwa lemate yang namanya ba Yerusalem. Karena Yerusalem itu adalah kota Lomalangi, kota besar, ya pusat agama. Ya, jadi Rama-Ira disinilah mengerikannya iblis itu Bapak. Ya, kota agama, kota suci yang siang malam meneriakkan nama Allah. Pada akhirnya begitu Allah datang, justru mereka membunuh dan menghabisi. Itu satu ironi itu Bapak. Ya, itu satu sejarah yang mengerikan Bapak. Jadi bagaimana ketaatan beragama itu akhirnya justru membunuh Allah sendiri. Jadi dia berteriak Allah. Begitu Tuhan Allah datang langsung disalibkan. Inilah manusia Bapak. Ini memang satu keanehan Bapak dalam sikap itu manusia, dan ini adalah akibat dosa. Nah, ira-ira Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam firman Allah ini ada hal pertama yang disampaikan kepada kita. Ya, bagi yang pada Yesus melaluo ya bagi telu ya ilau zogemi kegelapan melanda seluruh daerah tersebut. Ya, ini memperlihatkan kepada kita bahwa karena yang disalibkan itu Allah yang Maha Kuasa, maka seluruh alam semesta juga ya melawan dan menentang. Ya, karena mereka tahu itu adalah pencipta mereka. Maka alam juga bergerak. Terjadi kegelapan adalah simbol duka cita seluruh alam. Karena yang Maha Kuasa dipermalukan pada waktu itu. Ya, sama seperti Adam dan Hawa. Begitu mereka melawan Allah, maka alam juga melawan mereka. Apa kata Tuhan? Rumput akan dihasilkan oleh tanah karena dosa-dosa. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Jadi alam melawan Adam. Karena Adam melawan pencipta mereka, maka alam juga membentang daripada Adam. Sehingga Bapak Ibu kita lihat sekarang tabiat-tabiat binatang, tabiat-tabiat alam berubah menjadi bencana bagi manusia. Singa, harimau yang tadinya tidak makan daging, hanya makan rumputan, sekarang makan daging. Dia makan daging manusia, menjadi musuh. Yang jadinya menjadi sahabat, menjadi musuh. Munculnya binatang-binatang tabiat buruk akibat dosa manusia seperti tikus dan sebagainya. Berubah semua tabiat-tabiat alam akibat dosa manusia. Nah, pada peristiwa penyaliban Yesus juga alam juga berteriak, bereaksi, terpengaruh dengan Sang Penciptanya, sehingga dia juga mengalami kesedihan.
duka cita yang mendalam. Karena Allah yang Maha Kuasa, yang pemilik bumi ini, yang tujuannya menyelamatkan manusia, yang mengasihi manusia, tapi justru dicampakkan oleh manusia. Itulah peristiwa tragedi yang mengerikan. Satu tragedi yang mengerikan, di mana kuasa iblis bekerja sama dengan manusia menerjang pencipta mereka. Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus terus yang melakukan misinya, dan dia berteriak karena seluruh hukuman dosa itu ditimpakan kepadanya Bapak Ibu. Ya, seluruh dosa manusia ditimpakan padanya, maka dalam keadaannya sebagai manusia, dia kesakitan dan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Dia tidak berkata, Elohim, Elohim, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia bilang, Eloi, Eloi. Itu berbeda, Pak. Eloi itu bentuk tunggal dari Elohim. Elohim itu bentuk jamak dari Elohim. Jadi kalau Tuhan bilang Elohim salah. Ya, dia harus bilang Eloi. Karena waktu itu Bapak Ibu, dia memandang Allah dari sudut yang berbeda dalam kepribadian, dan pribadi Allah itu jamak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia berseru ini kepada pribadi Bapa. Karena kalau dia bilang Elohim salah, karena itu juga dia di situ. Tidak mungkin dia meninggalkan dirinya sendiri, pribadinya sendiri. Ya, jadi Allah kita itu unik Bapak Ibu. Dia tunggal dan juga jamak. Ya, dia itu yang tidak terbatas. Sama seperti pelangi. Ada yang pertanyaan yang membingungkan orang, tapi sebenarnya itu konyol. Kalau kita nanti ke surga katanya, kalau kita ke surga, kalian orang Kristen coba jawab pertanyaan ini. Kalau kita ke surga, siapa yang kita lihat? Bapa atau Yesus atau Roh Kudus? Nah, kalau kita bilang Bapa dan Roh Kudus, katanya 3 Allahmu. Bagaimana ini? Kalau kita bilang, ada yang bilang, yang saya lihat adalah Bapa. Lah, di mana Yesus ini? Bapak Ibu, jadi ini pertanyaan konyol Bapak Ibu. Cara menjawabnya, waktu kita di surga kita lihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan, apakah 3 Allah? Tidak. Sama waktu kita melihat pelangi. Kalau kita melihat pelangi, kita lihat merah, kuning, hijau. Bilangin yang biru. Iya kan 3 kan? Merah, kuning, hijau. Apakah 3 pelangi? Tidak. Situ jawab sama dia Bapak Ibu. Jadi kalau dia ada yang bertanya, apa yang kau lihat di surga? Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Bapa, oh berarti di mana anaknya? Tak nampak. Bilang sama dia 3-3-nya saya lihat. Waktu 3 Allah tidak. Coba kalau kau lihat pelangi apa? Merah, kuning, hijau. Apakah 3 pelangi? Tidak. Hanya warnanya yang jamak. Pelanginya tunggal. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Allah itu tunggal, tapi pribadinya jamak Bapak Ibu. Karena kalau pribadinya tidak jamak, lah kalau Allah itu hanya satu saja, lalu di mana dia berbicara sama orang 10 orang sekaligus? Dia hanya satu. Tentu dia nanti bilang ada 10 orang, tiba-tiba berdoa jemaatan ada 150. Berdoa, diutamakan. Yang 159 tunggu dulu ya, jangan berdoa karena aku hanya satu. Pak Pendeta lah duluan karena kau imam di sini. Apa doamu? Udah selesai. Baru yang kedua. Bayangkan kalau Allah begitu repot Bapak. Jadi kalau ada yang mengatakan ajaran itu Allah hanya satu tidak jamak, dan saya percaya itu Bapak, bingung gitu. Tidak bisa menolong Anda. Ya, nanti kau berdoa. Tuhan Yesus datang ke Tanjung Masuk, tunggu dulu, aku lagi di restoran, lagi sibuk ini. Tidak bisa ke sana, karena aku hanya satu, tunggu ya. Sudah mati orang, baru datang Tuhan Yesus terbang pakai pesawat, berapa jam itu? Hanya satu. Tapi Allah kita itu tunggal, hakikatnya jamak kepribadian. Sehingga dia bisa melayani orang sekaligus 150 Tanjung Masuk di sini, Roh Kudus semua ada di dalam hati kita. Amin. Bukan berarti Allah 150. Allah tetap satu, tapi pribadinya 150. Ya, karena dia yang tak terbatas. Itulah keunggulan Allah Kristen. Ya, Allah Kristen. Karena di dunia ini Bapak Ibu ada 2 bandul agama ini. Yang satu dia bilang Allah itu tunggal satu. Yang satu dia bilang Allah itu banyak. Ya, kalau tunggal Allah, kalau hanya tunggal dia tidak jamak, lalu bagaimana dia bisa hadir di mana-mana? Bagaimana dia bisa mendengar doa orang 8 miliar? Dia hanya satu. Itu problem besar juga. Nah, kalau yang banyak ini juga, Allah itu absolut, harus tunggal.
Yang namanya absolut tidak ada duanya. Kenapa banyak? Ini juga salah. Ini juga ada kekurangan. Tapi puji Tuhan kita punya Allah yang di tengah. Dia tunggal sekaligus jamak. Karena dia yang tidak terbatas. Itulah Allah. Nah ini Bapak Ibu ya, dan lebih nanti kita akan peringati pencurahan Roh Kudus ini lebih hebat lagi Bapak Ibu. Nanti akan saya urahkan bagaimana itu Roh Kudus itu. Allah bisa diam di mana. Dia berteriak, Eloi, Eloi, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena seluruh dosa dia ditimpakan kepadanya. Ya Allah, Bapa meninggalkan. Walaupun Allah tidak meninggalkan dia, hanya Bapa. Jadi kita harus pahami itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kain yang ada di bait Allah itu, karena kita tahu bait Allah itu ada 3 ruangannya. Ruangan Maha Kudus, ruangan Kudus, ruangan Maha Kudus. Mirip seperti ini Bapak Ibu. Ini kainnya itu. Ya, yang di belakang itu ruang Maha Kudus. Ini ruang Kudus. Itu di sana itu pelataran. Ya, jadi pelataran itu Bapak Ibu, disitulah ada para jemaat Allah, umat Allah. Dan di paling terakhir nanti di situ ada orang-orang luar Israel yang menjadi proselit. Proselit artinya menganut agama Yahudi, tapi bukan orang Yahudi. Mereka itu di paling belakang. Di tengah ini umat Allah. Di sini itulah para imam, klerus seperti kami di ruang kudus. Nah di ruang Maha Kudus ini Bapak Ibu, ini hanya 1 kali 1 tahun. Yang bisa masuk di sini hanya imam besar. Jadi imam seperti kami tidak bisa masuk, hanya imam besar di paus. Dan itu pun Bapak Ibu tidak boleh setiap minggu, hanya 1 kali 1 tahun. Dia bisa masuk, hanya 1 kali 1 tahun. Disitulah ada tabernakel. Di situlah ada 10 tongkat Musa. Di situ ada tongkat Musa. Di situ ada bunga tongkat Musa waktu dia berbunga. Di situ ada mana. Di tabernakel itu dikasih di sana. Itu hanya 1 kali 1 tahun. Imam besar baru masuk. Dan itu pun sebelum dia masuk dia harus mencurahkan darah domba dulu, menguduskan, baru dia bisa masuk. 1 kali 1 tahun. Dengan memakai lonceng, ya, di kakilah itu cuma. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati Bapak Ibu, kain itu dikoyakkan dari atas ke bawah. Artinya semua kita adalah imam, semua kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak perlu menunggu 1 kali 1 tahun, tidak perlu lagi mencurahkan darah dulu. Karena darah yang sebenarnya sudah tercurah. Maka kita setiap hari 24 jam, 24 hours, silakan masuk ke ruang Maha Kudus. Baik. Ya. Jadi kita sekarang punya hubungan langsung dengan Allah. Makanya Katolik dengan BNKP itu beda Bapak. Kadang-kadang ada orang BNKP bawa-bawa dokumen Katolik di sini. Ya, apa perbedaan kita Lutheran dengan Katolik? Kalau di Katolik Bapak Ibu, kedudukan pendeta atau pastor itu adalah hakikat. Ya, makanya warga jemaat itu berdoa harus melalui pastor, tidak boleh apa itu, karena mereka itu hakikat, tidak bisa diganggu itu. Tapi kalau di Lutheran kita pakai 1 Petrus pasal 3 bahwa kependetaan itu fungsional Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu tanpa melalui pendeta pun Anda bisa berdoa, karena fungsional, fungsi organisasi saja. Pendeta dia hanya memimpin, mengarahkan, dan semua jemaat itu adalah imam di hadapan Allah. Imamat orang percaya. Ya, makanya di dalam beribadah Bapak Ibu, liturgi Lutheran itu menghargai jemaat Bapak Ibu. Sebenarnya yang mengambil persembahan itu cukup para majelis. Kenapa harus melibatkan majelis jemaat? Kenapa harus begitu? Kita harus paham. Ya, saya 19 anggota saya 20 orang sudah cukup. Semua bisa kami lakukan. Tapi itu tidak boleh. Karena dalam 1 Petrus kita harus menghormati keimamatan orang percaya. Maka jemaat juga diberi hak ikut dalam pelayanan Tuhan. Seperti mengumpulkan persembahan, ya, ikut dalam vokal grup kor dan sebagainya, ikut membantu pengaturan sabda Kristus, membawa liturgi di lingkungan. Karena kita menghormati apa yang bahwa engkau adalah imamat, karena kain itu sudah terbuka. Maka status seorang pendeta, status seorang satuan Kristus tidak boleh menghalangi
keimamatan umat percaya. Kita harus menguatkan mereka. Kita harus memberi fungsi warga jemaat. Makanya Bapak Ibu, supaya kita mengerti, itu sebabnya kalau Bapak Ibu disuruh kolektan, pergilah. Karena itu penghargaan dari Allah, itu kasih karunia Allah. Ya, karena Bapak Ibu itu dihormati sebagai imam di hadapan Tuhan. Karena Yesus sudah merobek kain di bait Allah. Bapak Ibu bisa terlibat dalam pelayanan. Ya, walaupun ada memang batas-batas tertentu, tapi itu semuanya hanya organisatoris. Ya, nah inilah yang harus kita pahami. Nah, sehingga hubungan kita dengan Tuhan bisa berlangsung dengan luar biasa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu setelah melihat peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa gempa bumi yang begitu luar biasa, maka perwira itu berteriak, orang ini sungguh anak Allah. Jadi akibat pekerjaan Tuhan Yesus, akibat kespektakuleran kuasa Tuhan Yesus, fahebat Pak Ayah, membuat orang beriman Bapak Ibu. Ya, jadi nasoniha, noi fagila kumisoaya, lena sama mati, apa saya ya. Jadi waktu kita melihat cerita Tuhan Yesus, itu membangkitkan iman kita. Maka si perwira itu luar biasa, dia orang ini adalah anak Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, dia yang ketiga yang mengakui pengakuan iman Rasul. Yang pertama Bapak Ibu yang mengakui pengakuan iman adalah setan, iblis. Itu yang paling pertama secara kronologi. Ya, ini mewakili dunia kejahatan, dunia maut, iblis. Waktu dalam Markus pasal 1 pasal 2, waktu Yesus melihat itu semua, lalu iblis mengatakan, ada yang kerasukan, mengapa engkau Yesus? Ada apa engkau kesini? Apakah engkau mau menghukum kami? Aku tahu siapa engkau adalah anak Allah yang hidup. Itu pengakuan iman setan. Itu satu, setan. Yang kedua, pengakuan iman mewakili orang Yahudi, bangsa Pindah, itu Petrus. Waktu Yesus mengatakan, siapakah aku ini menurut kamu? Engkau adalah anak Allah yang mati. Ya, bersyukurlah Petrus. Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sini. Itu mewakili orang Yahudi. Yang ketiga adalah perwira ini mewakili orang-orang kafir di luar Yahudi, orang Roma, mewakili kita semua, orang Nias, orang Tionghoa, orang Minang. Itu mewakili si perwira ini. Engkau adalah anak. Jadi semua sudah terwakili. Dari setan sudah terwakili, dari orang Yahudi sudah terpilih, dari orang kafir sudah terpilih. Semua mengakui Yesus adalah. Nah Bapak Ibu, jadi imannya ini setelah dia mengalami kuasa Tuhan, ya si perwira ini berubah. Siapa namanya Bapak Ibu? Ya, namanya memang tidak ada di dalam Alkitab, tapi di dalam catatan Bapak Gereja ada. Namanya Longinus. Ya, jadi perwira ini adalah Longinus. Dia adalah kepala garnison. Ya, di Yudea, provinsi Yudea. Dia adalah pemimpin pasukan permanen di Yudea. Namanya Longinus. Ya, jadi Longinus ini adalah pemimpin dari 12 pasukan yang menjaga kuburan Yesus. Ya, jadi pada waktu Tuhan Yesus itu menderita, di malam itu dia dipengadili, dia mengalami teror, malam-malam yang penuh dengan teror sampai kebangkitan Yesus. Ya, dia sangat menakutkan karena dia melihat ketidakadilan, bagaimana Allah dipermalukan. Ya, Bapak Ibu. Nah, itulah Longinus. Nah, Longinus ini nanti Bapak Ibu, dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia menjadi uskup di satu gereja. Dan kemudian Bapak Ibu, beberapa lama kemudian Bapak Ibu, dia kedapatan diancam oleh pemerintahan Romawi karena imannya, dia diancam dibunuh. Dan sebelum dia disalibkan, dia mati nanti disalibkan Longinus ini pada tanggal 2 Desember tahun 37. Di situ dia disalib. 2 Desember tahun 37. Longinus disalib. Dan Bapak Ibu puji Tuhan, sebelum dia mengalami penyaliban itu, Allah mempersiapkan dia beberapa minggu Bapak Ibu. Di saat malam, dia melihat ada singa yang mencabik-cabik tubuhnya. Sehingga semua tubuhnya itu sudah robek semua dan dia sudah tidak berdaya. Tetapi pada pagi hari, tubuhnya dipulihkan kembali.
Ya, otot-ototnya dipulihkan kembali oleh Tuhan sehingga dia bisa hidup kembali. Setelah itu setiap malam lagi, begitu lagi datang lagi sehingga mencabik-cabik tubuhnya. Itu berlangsung beberapa waktu. Apa maksudnya itu? Mengapa terjadi itu? Untuk mempersiapkan Longinus supaya tidak takut waktu disalib nanti. Dan terakhir nanti dia disalib 2 Desember tahun 37. Nah, inilah orang-orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan. Berubah Bapak Ibu. Berubah Bapak Ibu. Nah, yang kemudian yang bagian ketiga Bapak Ibu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Berita yang begitu luar biasa itu tersebarlah di seluruh Yerusalem. Nah, dan dari daerah sekitar Galilea tersebar. Ya, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga banyak orang yang percaya kepada Kristus Bapak Ibu, termasuk para perwira-perwira ini nanti bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, dan yang luar biasa Bapak Ibu, ada satu teladan bagi kita, yaitu Bapak Ibu, perempuan-perempuan. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Basong indah alawi sampai dimai muri bazare ira Maria banua Magdala. Ande ba Maria ina na Yakobo sidi ide Yose ande basal me ande. Sino fago kenia mesoria Galilea. Sino moi ngoni pa atona dan bebe sino fago kenia be amoi misia wa Yerusalem. Ini adalah satu contoh bagi kita Bapak. Perempuan ini tidak takut. Ya, jadi orang yang sudah sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan Yesus tidak takut mengikuti, walaupun nyawa. Tapi yang lucunya laki-lakinya ketakutan. Ini juga Bapak Ibu, ya seperti Petrus. Waktu ditanya, kau salah satu kamu ya? Hah? Iya, kau muridnya ini. Saya. Oh bukan Pak, bukan ibu. Saya nggak mengenal siapa itu. Jadi di sini Bapak Ibu. Asyik tahu ya Ramadan lebih berani pada alami, tapi kenyataannya bahwa kita lebih berani alami. Ya, kita tidak pernah melihat ada murid Tuhan Yesus perempuan yang mengatakan, oh saya tidak mengenal Yesus. Tidak, mereka kenal saja. Ya, melihat saja, mereka tidak lari. Mereka mengikuti terus. Mereka tidak peduli dengan tentara-tentara tersebut. Nah, ini adalah satu teladan bagi kita Bapak Ibu. Kita harus punya keberanian mengikuti apapun resiko, seperti perempuan, ya Susana, ya Salome, Maria Magdalena, Maria Magdala, tak tahu apa benar. Ya itu, jadi itu Bapak Ibu. Jadi makanya kita laki-laki ini jangan kita meremehkan perempuan Bapak Ibu. Perwira alawean ada yang kita tidak bisa lawan, kita laki-laki. Ya, kalau kita ini, kalau laki-laki itu secara psikologi Bapak Ibu, itu keberaniannya itu keberanian ke depan, yaitu keberanian ke atas. Jadi